Jadi yang paling mendasar peran sebagai seorang penyuluh itu adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Kita melakukan bimbingan penyuluhan yang kaitannya dengan pembentukan karakter, ini kan jadi tidak instan ya, jadi melalui proses. Mereka bersikap permisif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Kita memang juga harus berupaya menghargai pendapat orang lain, berupaya bagaimana memahami keterbatasan keadaan orang lain, sehingga apa yang mungkin kita berikan atau apa yang kita sampaikan itu pas, tidak menyakiti hati dan sebagainya. Hai Sobat Espos Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Senja Kurnia dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semoga semuanya sehat karena hari ini kita akan bahas nih seputar peran strategis penyuluh agama Islam dalam pencegahan korupsi dan juga pendampingan kelompok rentan. Mungkin yang sudah pernah dengar gitu ya, apa sih tugas dan juga fungsi dari penyuluh agama Islam? Ada banyak tentunya, apalagi dalam lingkup satu provinsi. Tetapi hari ini kita akan lebih mendalami seputar pencegahan korupsi dan juga pendampingan dari kelompok rentan. Seperti apa ulasannya bisa disimak sampai sekitar 1 jam ke depan. Dan kali ini kami menghadirkan 3 narasumber Sobat Espos. Di antaranya adalah Ketua Tim Penyuluh pada bidang Penaizawa Kemenak Jateng, Bapak Haji Ahmad Salabi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Abi? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kalau biasanya kita hanya bersama dengan satu narasumber, kali ini berbeda ya, cukup ramai hari ini di studio Sobat Espos. Karena ada juga Bapak Kambali Esos, selaku penyuluh agama Islam. Selamat pagi, Pak Kambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Kemudian satu lagi juga ada penyuluh agama Islam, Sobat Espos, ada Ibu Herawati Soyatna Putri SHI SH. Mbak Hera, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nah di sini Pak Abi ini membawa 2 timnya yang memang expert di bidangnya. Tadi kalau kita bahas di awal adalah pencegahan korupsi dan juga pendampingan kelompok rentan. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih Pak Abi, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Shalabi, tapi cukup dipanggil dengan Abi saja. Saat ini saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf. Adapun spesifikasi tugas saya adalah di tim kepenyuluhan. Dan saya saat ini diberi amanah oleh pimpinan sebagai ketua tim bimbingan teknis dan supervisi penyuluh agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Ada di sebelah kiri saya ini namanya Pak Kambali Esos, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Karanganyar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Mbak Herawati Suyatno Putri SHI. Beliau juga sama teman satu profesi dengan Pak Kambali dari Kabupaten Karanganyar sebagai penyuluh agama Islam. Mungkin itu untuk informasi terkait dengan Oke, kami. jadi ini yang didatangkan memang expert dan juga baru saja mendapatkan penghargaan ya Pak, Ya, di tingkat betul. provinsi dan juga nasional. Betul Mungkin bisa sekali. diceritakan juga nih Ya, Pak. baik. Pak Kambali ini dan Mbak Hera pada tahun 2025 ini telah mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang dilakukan oleh kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan beberapa dewan juri yang kami hadirkan dari beberapa unsur ya, ada dari perguruan tinggi, kemudian ada juga dari kalangan wartawan, kemudian juga ada dari penyuluh agama Islam itu sendiri dalam sebuah rangkaian award yang dinamakan PAI Award dulu, tapi kalau untuk 2025 ini bernama PNICE Award. PAI Award ini singkatan dari Penyuluh Agama Islam Award. Kemudian di 2025 kemarin berubah menjadi Penerangan Agama Islam Award. Setelah kami melakukan serangkaian penjurian terhadap beberapa peserta, yang tahun ini ada 9 kategori yang kami nilai. Salah satunya itu ada kategori pendampingan kelompok rentan dan juga ada kategori anti korupsi. Dan alhamdulillah
dua-duanya ini setelah menjuarai di tingkat provinsi sebagai terbaik ya di tingkat provinsi, kemudian dua-duanya kami kirimkan ke nasional, ke tingkat nasional sebagai salah satu peserta, dan alhamdulillah dua-duanya juga masuk nominator. Dari 9 kategori, untuk penyuluh Jawa Tengah, 9 kategori itu semuanya kami mengirimkan, ada 9 kategori. Dan alhamdulillah di antara kedua ini Mbak Herawati ini meraih award di tingkat nasional sebagai juara terbaik ya, mengalahkan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Begitu kira-kira. Kemenak Jateng tentunya berbangga Alhamdulillah. ya Pak ya. Yang hari ini juga akan sharing ini karena kalau kita mendengar pencegahan korupsi dan juga pendampingan kelompok rentan ini kan memang butuh penanganan khusus yang tidak hanya sekadar teori saja, yang akan kita bahas juga mendalam Sobat Espos ya. Nah ini kalau dari Pak Abi dulu nih Pak nih. Ya. Menurut Pak Abi sendiri apa sih yang paling mendasar begitu bagi seorang penyuluh agama Islam dalam kehidupan masyarakat, atau mungkin kita lebih kerucutkan di Jawa Tengah ataupun Kabupaten Karanganyar ya, dari Pak Kambali dan juga Mbak Hera nih, seperti apa? Jadi yang paling mendasar peran sebagai seorang penyuluh itu adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, langsung di akar rumput ya, di level kelurahan, di level RT, bahkan di level-level yang lebih luas lagi, karena mereka ini punya wilayah per kecamatan, gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan para penyuluh ini juga berkiprah di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, tidak hanya memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan maupun pembangunan, mereka juga memiliki peran sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, informasi apapun, terlebih informasi keagamaan. Selain itu, ada juga fungsi sebagai advokasi, melakukan pendampingan terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain pendampingan juga mereka melakukan kegiatan seperti halnya membuat program-program baru, ya, metode-metode penyuluhan baru yang itu nantinya diaplikasikan di dalam kegiatan mereka sebagai penyuluh. Pada prinsipnya penyuluh ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama yang ada di level masyarakat begitu. Karena kalau dari pusat kemudian harus mendatangi satu persatu itu sangat susah, sehingga dari pusat mendelegasikan pada para penyuluh ini untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan maupun pembangunan. Jadi intinya mereka bertugas sebagai pemberi informasi, sebagai yang mengadvokasi, kemudian juga memberikan inovasi-inovasi di tengah masyarakat. Begitu kurang lebih. Baik. Nah ini jadi yang menjadi panjang tangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah begitu ya. Dan ini dalam lingkup di Kabupaten Karanganyar begitu ya. Oke, kita ke Mbak Hera dulu nih. Ini ya, sudah berpengalaman tentunya. Apalagi kalau misalkan kita mendengar gitu ya Mbak ya, menjadi penyuluh dalam anti korupsi gitu. Mungkin bayangannya kan kayak apa nih harus dilakukan, apalagi di tingkat masyarakat yang mana harus punya pemahaman yang baik juga, cara-cara yang disampaikan itu tidak bisa yang formal, yang seriusnya. Sejauh ini yang dilakukan seperti apa sih Mbak Hera? Ya, jadi basically pendekatan kita itu ini Mbak Senja, kita lebih ke ringan, pendekatan yang ringan, sederhana dan menyenangkan. Karena kita tahu nggih, ibu-ibu itu mereka sudah lelah dengan tanggung jawabnya di rumah tangga. Nah, kemudian juga yang di Karang Taruna, kemudian di TPQ dan di Madrasah Ibtidaiyah, mereka juga masih kanak-kanak dan lebih cenderung senang untuk bermain. Nah, maka metode yang kami terapkan di binaan-binaan kami itu antara lain dengan storytelling, kemudian dengan diskusi tentang korupsi. Jadi nanti mereka berdiskusi bersama, kemudian selain itu juga dengan pemutaran film. Jadi kita kemas bimluh kita yang kaitannya dengan anti korupsi itu dengan hal-hal yang menyenangkan dan ringan. Seperti itu. Mungkin ketika di awalnya apakah ada satu tantangan yang akhirnya baru luluh dan akhirnya bisa menerima nih penyuluh agama Islam datang di daerahnya nih, seperti apa Mbak? Iya betul. Jadi Mbak Senja, kita melakukan bimbingan penyuluhan yang kaitannya dengan pembentukan karakter, ini kan jadi tidak instan nih, jadi melalui proses. Tentu kami mengalami tantangan-tantangan. Awalnya masyarakat itu mereka bersikap permisif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Nah di situ kami hadir, penyuluh hadir untuk
secara konsisten, kontinu memberikan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pembiasaan karakter jujur, kemudian amanah, tanggung jawab, juga berintegritas. Nah, di situ kita lakukan dengan kontinu, kesabaran, keberlanjutan, dan alhamdulillah dari yang sudah kita lakukan itu di tahun 2022 ada juga yang membanggakan tuh bagi kami, karena pada akhirnya salah satu dari desa binaan kami itu Desa Ngentungan itu terpilih sebagai desa anti korupsi. Artinya transparan dalam pengelolaan dana dan terbuka seperti itu. Harapannya juga semakin banyak desa yang mencontoh ya. Betul, supaya ya. anti korupsi ini bisa kita budayakan sejak sedini mungkin, sedekat mungkin dengan masyarakat. Betul, begitu ya. ya. Oke, dan hari ini kita juga bahas seputar pendampingan kelompok rentan. Nah, ini kalau kita bahas kelompok rentan kan diantaranya ada anak yatim, kemudian juga difabel, lansia, duafa, perempuan kepala keluarga, dan di sini ada Pak Kambali yang juga sudah mendapatkan penghargaan. Dan tadi saya juga sempat ngobrol Sobat Espos, ternyata sudah berkecimpung dari tahun 2010, jadi 15 tahun berjalan, 2014 sampai dengan saat ini begitu sudah mendampingi kelompok rentan begitu. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak Kambali. Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Senja terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang penyuluh. Kebetulan untuk pendampingan ini satu job yang menurut saya menyenangkan. Gitu. Selain sebagai pendampingan juga memediasi. Gitu. Karena teman-teman penyandang disabilitas netra dalam hal ini adalah kelompok rentan yang paling sering saya dampingi. Ini sangat-sangat membutuhkan yang namanya mediasi dan juga sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendampingan. Karena memang tidak sesederhana ketika kita berada di masyarakat umum, kita mau mengadakan taklim, mereka bisa kita kumpulkan, tidak seperti itu. Awal mulanya juga mereka masih malu-malu, mereka masih minder dan sebagainya. Ini menjadi satu hal atau menjadi PR terberat bagi seorang pendamping, terutama saya sendiri yang sebenarnya merasa senasib sepenanggungan gitu, Mbak. Merasa senasib dengan mereka, merasa sepenanggungan dengan mereka, sehingga tugasnya memang begitu berat, tetapi saya nikmati dengan saya nikmati dengan enjoy aja gitu. Saya nikmati karena harapannya agar teman-teman ini bisa kemudian memberikan kontribusi kepada pembangunan negara dan bangsa apapun bentuknya dan seberapapun besarnya, meskipun itu satu hal yang sepele, satu hal yang kecil, mereka tetap berkontribusi dalam hal pembangunan dan dalam hal berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian dari tahun 2010 ini sebenarnya saya yang lebih merasakan bagaimana inklusi itu diterapkan. Karena waktu itu saya tidak berada dalam komunitas mereka di rentan waktu 2010 sampai 2014 itu saya masih berada di masyarakat umum. Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya berperan aktif dan ternyata itu mendapatkan support dari kanan kiri saya. Semisal ketika saya waktu masih sekolah waktu itu sebelum tahun 2010, saya ditaruh di bangku paling depan. Ini kan inklusi Bang, seperti itu. Kemudian semisal saya tidak bisa mobile, ternyata ada teman-teman yang menawarkan diri untuk mengantarkan mau kemana saudaraku dan sebagainya dan sebagainya. Ini saya rasakan betul. Nah, di tahun 2014 ketika saya mengenal komunitas disabilitas, komunitas difabel, di mana di situ ada teman-teman kita yang dari tunanetra, kemudian ada yang dari tunarungu wicara dan sebagainya, saya lebih tergerak bagaimana kemudian bisa mengambil bagian ataupun ikut berperan serta supaya teman-teman ini bisa survive, bisa mempunyai semangat untuk kedepannya itu memandang kehidupan dunia ini lebih cerah, lebih penuh dengan harapan. Mungkin seperti itu Mbak sebelumnya, nanti bisa disambung di. Oke, baik. Jadi ini memang merasa lebih dekat begitu ya Pak ya, karena yang sudah merasakan kemudahan-kemudahan karena inklusi juga sudah diterapkan sejak 2014 sampai akhirnya terjun langsung begitu untuk mendekat atau mendampingi masyarakat-masyarakat dari kelompok rentan itu sendiri ya. Baik, kita ke Pak Abi kembali. Nah, ini kalau dari tim ketua penyuluh nih yang menjadi leadernya gitu ya Pak ya. Seperti apa, apakah ada kebijakan-kebijakan begitu untuk memang menjadi bekal bagi para penyuluh yang terjun langsung di masyarakat? Oh iya, baik. Untuk penyuluh agama Islam se-Jawa Tengah yang jumlahnya 3.210, memang
kami berusaha untuk menjangkau semuanya. Sehingga setiap tahun kami punya program bimbingan atau pembinaan kepada para penyuluh supaya yang bersangkutan ini dapat bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melakukan penyimpangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah secara kontinu kami juga mengadakan yang namanya monitoring dan evaluasi kepada teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, sekaligus juga memberikan pembekalan dan juga kerjasama dengan beberapa kementerian dalam rangka meningkatkan kapasitas si penyuluh itu sendiri. Begitu. Baik. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin Jawa Tengah kan jadi satu provinsi yang cukup majemuk ya Pak ya dengan ragam masyarakatnya nih. Betul. Sejauh ini seperti apa nih kalau dari pandangan Pak Abi nih? Terkait apanya? Terkait dengan yang sudah dilakukan, apalagi sudah ada prestasi di dalamnya gitu dalam mendampingi masyarakat. Ya alhamdulillah sejauh ini kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada para penyuluh, karena kami ini sebetulnya tugas utamanya itu adalah melayani para penyuluh, memberikan informasi yang datangnya dari pusat, kemudian kita sampaikan ke penyuluh, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan yang ada di pusat itu harus memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Dan sejauh ini keberadaan penyuluh alhamdulillah memang terasa sekali ya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang merasa kekurangan dengan kehadiran penyuluh. Ada beberapa daerah yang memang belum tersentuh, tetapi kami juga sudah melakukan upaya-upaya secara maksimal begitu. Baik, ini juga tentunya tadi sudah disampaikan ada kolaborasi antar instansi. Betul. Karena memang tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Agama saja, apalagi dalam perkecamatan ya Pak ya, sedetail itu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi. Sama-sama. Baik, nah ini kalau misalnya kita kembali ke Pak Kambali nih dari pendampingan kelompok rentan ya, seperti tadi yang juga sudah disampaikan begitu. Jadi yang pertama kali didekati itu adalah dari segi spiritual dulu supaya memiliki mental yang baik ya. Jadi sudah tidak merasa rendah diri dan lain sebagainya. Padahal kan ini bukan hanya sampai di situ saja nih tugas penyuluh ya. Harus bagaimana dari segi sosial ekonomi juga begitu. Strategi yang dilakukan seperti apa sih Pak Kambali? Oke, dari bentuk pendampingan yang telah kami lakukan sehingga di Karanganyar itu ada terbentuk ormas namanya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Mbak. Nah, di situ kita ajari mereka untuk berorganisasi sehingga punya program-program yang bisa dibilang itu nanti akan menyelesaikan dari sisi masalah sosial, kemudian ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada juga yayasan yang kita rintis namanya Yayasan Rumah Hifat Fatona. Di situ adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan inklusi, Mbak. Pendidikan inklusi. Nah, dari dua ormas ini kemudian kita yang mendampingi itu tinggal mengajak mereka bermusyawarah untuk membuat program selayaknya sebuah organisasi menjalankan tugas dan tupoksinya masing-masing gitu. Mereka sebagai ketua harus seperti apa, mereka sebagai sekretaris seperti apa, dan ini kita lakukan pembinaan secara kontinu, kita lakukan pertemuan rutin, kemudian program-program yang sekiranya match dengan kebutuhan mereka, seperti misalnya bakti sosial, kemudian pelatihan-pelatihan seperti itu, sehingga dari hal-hal yang sifatnya kita lakukan terprogram ini, kemudian itu bisa menyelesaikan masalah mereka di luar masalah spiritual. Kalau masalah spiritual itu kan menjadi hal yang sangat wajib bagi kita untuk tidak bisa ditawar gitu. Karena kan di setiap pertemuan kita adakan kajian rutin, kemudian kita adakan pengajian-pengajian yang sifatnya itu sesuai dengan kebutuhan atau konteks yang terjadi di situ, seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang sudah ada banyak yang dilakukan, beserta juga strategi untuk kedepannya nih lebih menyeluruh dari Kabupaten Karanganyar seperti apa gitu ya Pak Abi dan juga Pak Kambali. Baik, kalau kita kembali ke Mbak Hera nih, kalau ini seputar anti korupsi begitu, padahal ini dikemasnya dengan satu hal yang menyenangkan, tadi ada pemutaran film dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian ini contoh nyata yang sudah dilakukan begitu, apalagi tantangan kalau dibentuk dalam kemasan dakwah gitu ya, untuk bagaimana mengenalkan anti korupsi sejauh ini seperti apa di Mbak Hera? Bagaimana tantangannya atau apa ini Mbak? Tantangan ketika melakukan penyuluhannya. Sama tadi di awal juga kami sudah sebutkan tentu untuk pembentukan karakter itu tidak instan, tapi dengan proses. Nah, dari proses-proses itu tentu harapan kita kan untuk membentuk generasi yang akan datang itu generasi yang tentu punya sikap-sikap yang bersih, jujur, berintegritas seperti itu. Nah,
Tadi juga di samping kita melakukan pembinaan-pembinaan dengan binaan-binaan kita tadi, kita juga melakukan kerjasama ke Mbak Senja. Jadi kita ada kerjasama dengan lintas sektoral. Kita buat MOU, buat PKS. Kemudian kita juga mengkampanyekannya dengan lintas sektoral ini dengan deklarasi anti korupsi. Nah, jadi kami ada program itu namanya Geberbangku. Nah, ini sedikit cerita juga kemarin yang kita usung di kejuaraan Penais Award, mohon maaf di lomba Penais Award itu adalah Geberbangku, Generasi Bersih Bangsa Kuat. Nah, dengan program ini kita mengkampanyekan anti korupsi melalui tadi binaan-binaan, pembiasaan karakter, kemudian di situ kita juga membuat deklarasi anti korupsi. Harapannya tentunya nanti masyarakat bisa mengenal luas program Geberbangku. Seperti itu. Oke, Geberbangku ya. Betul. Ini jadi satu inovasi juga yang mungkin juga lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Nah, ini kalau di Karanganyar sendiri sejauh ini nih Mbak Hera nih, biasanya nih dikenalkannya sejak dini nih karena bayangannya mungkin kalau korupsi nih emang apa yang kita lakukan nih kok sampai disuruh anti korupsi. Mungkin bayangannya kan kayak wah korupsi itu apakah dekat dengan masyarakat yang bawah gitu ya. Sejauh ini yang diajarkan seperti apa nih? Iya. Sikap-sikap permisif tadi yang kita harus rubah di masyarakat. Nah, kita memang mulai dari grassroots karena pemberantasan korupsi tentunya dimulai dari yang paling bawah di tingkat TPQ, kemudian kita juga di madrasah, kemudian di Karang Taruna dan juga di Majelis Taklim. Kita bentuk pembiasaan-pembiasaan karakter jujur. Jika di madrasah itu kita juga ada yang namanya koperasi kejujuran tuh Mbak Senja. Jadi anak-anak dilatih untuk sedari dini mereka jujur. Tanpa diawasi mereka mengambil, kemudian melayani diri mereka sendiri. Nah, lewat koperasi kejujuran itu. Di samping itu juga ada reward dalam bentuk bintang. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu untuk dia jadi memahami apa itu perilaku korupsi, kemudian bagaimana mereka juga dapat memahami tentang kejujuran, integritas. Oke, nah ini contoh yang sudah berhasil yang tadi sudah dijelaskan juga begitu ya. Harapannya juga mereka setelah selesai dari penyuluhan ini sudah bisa menularkan semangat kebaikan tersebut kepada sesama. Baik, kita akan lanjut ke Pak Abi kali ini ya. Dan ini kan jadi dua hal yang memang butuh concern yang berbeda gitu ya Pak, dari pendampingan kelompok rentan dan juga anti korupsi begitu. Kalau dari pendampingan kelompok rentan nih, sejauh ini yang dilakukan Kemenak Jateng seperti apa Pak? Ya baik, sejauh ini kami melaksanakan beberapa kolaborasi ya. Seperti tadi disebut oleh Pak Kambali ada ITMI, kemudian ada juga Pertuni dan lain-lainnya. Kami juga melakukan komunikasi yang aktif sehingga ketika memang ada program-program yang beririsan dengan mereka, kami bisa berjalan bersama-sama. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah Basnas. Basnas juga mensupport program-program yang sifatnya untuk membangkitkan perekonomian, ya, kemudian pendampingan kelompok rentan juga tidak semata-mata hanya mendampingi saja, tapi mereka juga diberi sebuah kail lah gitu kan dengan bantuan Basnas tersebut sehingga menjadi orang-orang yang produktif, yang ekonominya lebih produktif begitu. Baik. Nah ini kan jadi satu hal yang harus continue gitu ya Pak ya, nggak bisa hanya satu kali saja menyentuh masyarakat. Grassroots tadi yang Mbak Hera sampaikan begitu. Nah ini dengan dua contoh yang memang juga sudah terjun di lapangan dan memberikan aksi nyata gitu. Untuk kedepannya mungkin ada rencana-rencana lain begitu Pak? Iya, sejauh ini kami memang fokus kepada bagaimana agar penyuluh agama Islam yang ada di Jawa Tengah ini memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya. Dan kami akan selalu terus-menerus melakukan pembinaan terhadap para penyuluh dan memberikan kesempatan kepada para penyuluh untuk berinovasi. Nah ini kan salah satu bentuk inovasi yang disampaikan oleh tadi Mbak Hera, kemudian Pak Kambali, ini kita sengaja angkat, kita usung ke permukaan, kita masifkan, kita sampaikan, kita berikan motivasi pada penyuluh-penyuluh yang lainnya agar bisa juga mengikuti langkah-langkah mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini menjadi contoh nyata untuk nanti juga
penyuluh membagikan ke penyuluh yang lain gitu. Ya, betul. Baik, nah ini kalau kita ke Pak Kambali kembali, mungkin ada siap. pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi gitu Pak ya, sejauh ini pengalaman dalam mendampingi kelompok rentan, mungkin yang bisa menyentuh hati, kisah-kisahnya seperti apa nih Pak Kambali? Ya, satu hal yang saat itu saya pertama kali terjun di dunia penyandang disabilitas, netra terutama di komunitas itu. Saat itu kita baru menggelar sebuah event. Waktu itu kebiasaan kita kalau sudah selesai itu kan biasanya kita mau pulang, dan ketika kita mau pulang itu mencari sendalnya masing-masing. Dengan sisa-sisa penglihatan yang saya miliki, saya mencoba untuk membantu mereka yang mempunyai keterbatasan blind total, Mbak. Ketika mereka mencari sendalku mana dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu saya dibantu juga dengan istri, dan istri itu secara tidak sengaja karena sering saya ajak ke majelis taklim, berpikirnya berada di majelis taklim yang umum gitu. Ketika ada yang bertanya sendalku mana gitu ditanya, kemudian istri saya bertanya, sendalnya warnanya apa Mas, seperti itu. Lah Masnya itu yang ditanya itu jangan tanya warna Mas, jangan tanya warna Mbak, seperti itu sama istri saya. Nah, itu menurut saya satu hal yang paling berkesan dan juga bagi istri saya. Ya Allah Mas, kenapa tadi saya tanya sendal gitu. Akhirnya kita bisa mengambil hikmah, memang kita memang juga harus berupaya menghargai pendapat orang lain, berupaya bagaimana memahami keterbatasan dan keadaan orang lain, sehingga apa yang mungkin kita berikan atau apa yang kita sampaikan itu pas, tidak menyakiti hati dan sebagainya. Ini satu hal yang paling berkesan, dan di situ saya juga sekali lagi bisa belajar tentang inklusi, Mbak Senja. Jadi saya belajar tentang inklusi lewat pengalaman itu. Oke, baik. Nah, ini pentingnya untuk bagaimana kita menjaga empati begitu ya Pak ya tadi, untuk supaya bisa ikut merasakan apa yang teman-teman dari kelompok rentan rasakan juga, yang itu juga sudah dilakukan oleh Pak Kambali sejauh ini. Nah, kalau dari Pak Kambali sendiri nih, untuk menjaga empati, menjaga semangat supaya tidak mudah lelah gitu dalam mendampingi kelompok rentan selama ini seperti apa Pak? Ada satu hal yang sangat menjadi harapan saya ketika nanti, karena mohon maaf dalam doktrin saya sendiri Mbak, dan terutama ini adalah doktrin di penyuluh agama Islam, bahwasanya kehidupan ini nanti akan ada akhirnya. Jadi kita akan dibatasi oleh umur, kemudian dibatasi oleh segala sesuatunya. Nah, setelah itu nanti akan ada kehidupan yang seterusnya gitu. Nah, dan dunia ini kan tempat kita menanam. Saya inginnya menanam sesuatu yang baik, dan akhirnya nanti akan bisa saya tuai, baik itu saat sekarang maupun saat nanti ketika saya sudah berada di alam, bahasanya adalah bahasa akhirat seperti itu, alam akhirat seperti itu. Ini yang kemudian membuat saya tetap bersemangat dan tidak surut untuk mendampingi teman-teman dan melakukan satu hal yang menurut saya meskipun kecil, insya Allah satu hal yang baik seperti itu. Wah, ini orientasinya sudah tidak hanya dunia saja ya Pak ya. Jadi sudah bagaimana segala sesuatunya nanti akan ada hitungan, dan bisa kita dapatkan manfaat dan kembali ke diri kita nanti ketika sudah kembali. Baik. Terima kasih Pak Kambali. Nanti lanjut lagi kita ke Mbak Hera kembali. Nah, ini Kabupaten Karanganyar punya Mbak Hera nih dan juga tim ya dalam penyuluh anti korupsi ini, mungkin tantangan-tantangan, karena kan katanya nih kalau sekarang mendekati kaum bawah ini agak tantangannya berat nih, karena mungkin sudah terpapar dari komunikasi yang berbeda, kemudian juga sekarang nih teknologi sebegitu pesatnya, jadi kayak mungkin lebih percaya sama HP ini daripada sama penyuluhnya langsung. Seperti apa Mbak Hera? Untuk bisa menjangkau binaan-binaan kita, itu kan tentunya kita juga harus bisa merangkul. Jadi kita orientasinya betul Pak Kambali sampaikan bahwa tidak selalu orientasinya duniawi gitu ya Mbak Senja, karena penyuluh memang kita memberikan bimbingan penyuluhan juga kaitannya untuk membentuk binaan-binaan jamaah-jamaah kita itu untuk ingat akan akhirat gitu ya. Kemudian kalau anak-anak itu memang kita agak kesulitan kita itu ya, mereka anak-anak. Tentunya mereka senang dengan bermain. Nah, tadi juga kami sampaikan kaitannya dengan anak-anak kita, pendekatan kita itu dengan permainan. Dengan permainan. Kemudian ada kita, kalau di binaan itu kita ada
bermain ular tangga anti korupsi gitu Mbak Oke. Senja. Dan selain itu di Karang Taruna kita juga ada permainan Majo namanya. Jadi permainan Majo itu dari KPKRI. Ada kita diberi seperangkat alat permainan gitu. Nah kita dari situ nanti sama berdiskusi. Jadi permainan itu kan nanti ada kartu, kemudian mereka berdiskusi bersama kaitannya dengan korupsi. Seperti itu. Dan kemudian mungkin harapan kami untuk generasi yang akan datang. Tentunya kalau tadi Mbak Senja juga mengatakan di era yang digital seperti sekarang ini tentu banyak pemberitaan yang simpang siur, kemudian berita hoax dan lain sebagainya. Nah, di sini kami kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penyuluhan itu memberikan informasi yang valid, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik. Terima kasih Mbak Hera ya. Ini sampai terenyuh ya Sobat Expose karena memang sudah mendampingi dan mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, masyarakat dan di lapangan secara gitu langsung. Ya. Baik, nah ini kalau ke Pak Abi lagi ya Pak ya. Karena kan tadi Pak Abi juga sampaikan penyuluh dari Kemenak Jateng ini cukup banyak, 3.000 totalnya ya. Dan memang tentunya butuh pembekalan terus-menerus, bagaimana evaluasi dari mereka begitu. Menjadi satu tim besar yang koordinasinya harus baik tentunya ya dalam hal ini ya. Sejauh ini menjaga hubungan nih dari tim-tim penyuluh gitu bersama dengan ketua yang dalam ranah satu provinsi seperti apa sih Pak? Ya, baik. Di kalangan penyuluh ini ada 2 organisasi yang besar yang mulai dari level pusat, kemudian provinsi maupun di level kabupaten sampai kecamatan itu mereka bergerak. Yang pertama itu IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Itu dari mulai level pusat sampai yang paling bawah kecamatan itu ada. Kemudian yang kedua itu ada Pokjalu. Kalau Pokjalu ini dia lebih kepada khusus penyuluh Muslim. Kalau IPARI itu lintas agama. Nah kami selalu senantiasa menjalin komunikasi yang sangat baik, sangat kontinu ya dengan teman-teman pengurus IPARI yang kemudian di breakdown lagi dari mulai tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Dan kami juga membentuk ada sebuah grup WhatsApp ya. Melalui grup WhatsApp itu kami selalu memonitor. Bahkan setiap 3 bulan sekali kami melakukan updating database penyuluh. Jadi kita akan selalu mengupdate berapa jumlah penyuluh yang ada di tiap-tiap kabupaten kota begitu. Wah, sudah se-update itu supaya juga sama-sama tahu, mengetahui mereka yang langsung terjun di lapangan, diketahui juga untuk nanti strategi-strategi ke depan dari tim yang ada di atas begitu ya Pak ya. Baik, oke, mungkin dari Pak Abi kembali nih Pak, pesan utama kepada masyarakat nih supaya sama-sama menjaga integritas, kepedulian sosial dalam membangun negeri, karena kan ini bukan hanya tugas penyuluh ataupun dari Kemenak Jateng aja nih, semua punya porsinya masing-masing. Terima kasih. Baik, jadi keberadaan penyuluh itu sebetulnya sebagai pemantik saja, sebagai orang yang memberikan trigger, di mana fungsi utama dari penyuluh itu yang pertama itu adalah li islahi ahwalil muslimin, memperbaiki perilaku orang-orang muslim. Karena tidak selamanya orang yang mengaku beriman kepada Allah juga perilakunya baik, karena kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia hilaf dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hidayatul kafirin. Fungsi penyuluhan itu adalah memberikan hidayah kepada orang-orang yang masih menolak terhadap ajaran agama Islam. Nah, tetapi kewajiban untuk melakukan kegiatan dakwah seperti yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh itu bukan merupakan tugas yang harus yang semata-mata diban oleh penyuluh, tetapi semua umat Islam juga punya peran yang sama. Yang itu yaitu yang pertama tadi li islahi ahwalil muslimin, memperbaiki perilaku orang Islam. Kemudian juga memberikan hidayah. Itu sebenarnya tidak hanya tugas penyuluh, tapi tugas semua umat Islam. Ya, kita mengenal di masyarakat ada ustadz, ada kiai. Tidak semua ustadz, tidak semua kiai itu juga penyuluh. Jadi artinya kita harus bersama-sama bergerak ya dengan bersama-sama ustadz, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Dan yang menjadi leading sektornya itu adalah para penyuluh ini, yang menjadi orang yang terdepan untuk menggerakkan masyarakat begitu. Oke, bahu-membahu tadi untuk butuh kolaborasi yang baik begitu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian kalau dari Pak Kambali nih Pak, mungkin ada semangat yang ingin ditularkan kepada teman-teman kelompok rentan untuk merasa punya hak yang sama tentunya ya. Dan dalam hal ini juga bisa turut berkontribusi begitu Pak, silakan. Sebenarnya kelompok disabilitas ini bukan hanya kelompok yang pantas untuk dikasihani. Artinya mereka bisa diberdayakan, mereka punya potensi, kemudian
mereka pun juga punya aksi sejauh kita fasilitasi, Mbak. Sejauh masyarakat kemudian bisa merangkul semuanya, mewadahi mereka. Sehingga untuk teman-teman penyandang disabilitas jangan berkecil hati, bahwasanya kita semuanya punya hak yang sama dalam beragama maupun bernegara. Selain daripada itu, kepada masyarakat umum, marilah kita mencoba melihat bahwasanya di balik keterbatasan pasti ada kelebihan. Seperti itu. Ini satu quote of the day, Pak. Di balik keterbatasan ada kelebihan. Yang mungkin ini juga berlaku tidak hanya kelompok rentan ya, bisa sama-sama ketika mungkin dalam kondisi yang kurang baik itu, jadi ingat lagi bahwa ada kelebihan yang perlu kita ingat-ingat dibanding dari kekurangan-kekurangan gitu ya, Pak. Baik, kemudian untuk Mbak Hera nih, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk generasi muda ataupun juga teman-teman yang bisa turut berkontribusi gitu ya dalam anti korupsi juga, jadi membantu penyuluh dan bersama-sama supaya punya satu habit yang baik, dan kita harapkan juga nanti menjadi satu masa depan yang lebih baik ya untuk Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar. Harapan saya kepada generasi muda tentunya mereka bisa terbuka, dalam artian mereka bisa menanamkan sikap-sikap jujur, integritas, karena mungkin ada pandangan bahwa sikap jujur itu kuno gitu ya. Tidak seperti itu, karena itu justru menjadi kekuatan. Jadi dengan ditanamkannya sifat-sifat jujur, integritas, amanah seperti itu merupakan modal awal untuk nanti harapan kita ke depannya tentu bangsa ini bisa menjadi bangsa yang bersih, adil, kemudian juga bermartabat. Amin. Baik. Dimulai dari tupoksi dari teman-teman penyuluh nih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Abi, Pak Kambali dan juga Mbak Hera sudah sharing tentunya di podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan penuh insight juga obrolan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Expos Indonesia, itu tadi keseruan kita ngobrol bersama dengan tim penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya.